Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angela Putri Apriliani, NIM 20201018031166. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Pada hari ini kita akan membahas tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Dan materi yang akan dibahas kali ini yang pertama yaitu menjelaskan salah satu perilaku syirik yang ada di masyarakat, yang kedua bahaya perilaku syirik dalam kehidupan manusia, yang ketiga menjelaskan secara logika untuk mengajak menjauhi sifat syirik, yang keempat memberikan penawaran solutif dari perilaku syirik. Dan yang pertama kita akan menjelaskan salah satu perilaku syirik yang ada di masyarakat. Meminta pertolongan kepada dukun, orang pintar, dan lain sebagainya. Orang-orang yang meminta pertolongan ke dukun agar permintaannya terkabul merupakan salah satu perilaku syirik yang sampai sekarang masih ada di sekitar kita. Banyak orang yang mendatangi dukun meminta agar usaha dagangnya menjadi laris manis. Padahal dalam Islam ini tidak diperbolehkan karena sama saja kita tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bila kita ingin sesuatu dengan kita memohon, berdoa, dan berusaha, sebenarnya Allah akan menunjukkan kuasanya. Dan yang kedua yaitu bahaya perilaku syirik dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Hal tersebut terjadi dikarenakan sifat kesombongan dan penentangannya terhadap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Yang kedua, hilangnya sifat kemuliaan. Karena syirik membuat jiwa mereka tunduk dan patuh kepada sesuatu selain Allah yang rendah dan hina. Yang ketiga, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Yang keempat, terhapusnya amal kebaikan. Yang kelima, diharamkan masuk ke surga. Karena Allah mengharamkan surga bagi orang yang menyekutukannya. Dan yang terakhir yaitu perasaan bimbang dan ragu, yang diartikan bagi pelaku atau orang-orang yang syirik akan selalu merasa gelisah. Mereka tidak akan pernah tenang, merasa tidak puas atas harta dan jabatan yang telah mereka miliki. Yang ketiga, menjelaskan secara logika untuk mengajak menjauhi sifat syirik. Syirik adalah pangkal segala kejahatan dan penyelewengan serta rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa. Jadi, sebaiknya kita harus menjauhi perilaku syirik karena orang yang mempersekutukan Allah sangat diharamkan untuk masuk ke surga, dan tempat untuk orang-orang syirik adalah neraka. Dan materi keempat yaitu memberikan penawaran solutif dari perilaku syirik. Yang pertama, kita harus lebih mengenal Allah. Yang kedua, kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang ketiga, kita harus memperbanyak mengingat Allah. Dan yang keempat, kita harus menunaikan sholat. Jadi, inti dari presentasi kali ini yaitu perbuatan syirik adalah keterputusan hubungan antara sang hamba dengan Allah, sedangkan tauhid adalah menghubungkan antara sang hamba dengan al-Kholiknya. Masalah ini bagian akidah yang terpenting. Oleh karena itu, Allah masih memberikan toleransi jika seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Sementara terhadap kemusyrikan dan penafian atau penolakan sifat keseannya ini, Allah tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap seorang hamba yang berbuat kesyirikan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.